Bab 963. Dengan pemahaman Lin Yu tentang He Zizhen, pasti tidak masalah untuk membuat He Zizhen terlihat sangat serius. Setelah He Zizhen membawa Lin Yu ke halaman, dia sepertinya sedikit khawatir. Dia memanggil Lin Yu keluar dari halaman dan berjalan ke sisi jalan untuk menemukan tempat yang terpencil. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun sebelum dia berbisik. Berkata, "Jiarong, perbatasan akhir-akhir ini tidak damai, tahukah kamu?" "Yah, aku tahu, Jin Qi memberitahuku." Lin Yu mengangguk. Saat menghadiri exchange meeting tadi, He Jin Qi memang memberitahunya bahwa gejolak perbatasan yang dijaga oleh He Zizhen sedang bergolak, dan sempat terjadi konflik beberapa kali, sehingga He Zizhen gagal kembali saat Imlek tahun ini. Orang-orang ini sepertinya telah mendengar sesuatu tentang keberadaan dokumen garis hidup baru-baru ini, jadi mereka telah melompati perbatasan dengan panik. He Zizhen berkata dengan wajah cemberut, tetapi mereka juga membayar harga untuk ini. Kami telah memusnahkan tim dari beberapa negara dan organisasi yang berbeda. Saya harus mengatakan bahwa efektivitas tempur personel militer kuat. Tolong, kita tidak hanya bisa mundur, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif. Berbicara tentang ini, He Zizhen menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Jelas, dia sangat ditegaskan kemampuan Departemen Pesawat Militer, dan dia memang departemen yang didirikan oleh Dewa Perang Siang Nantian. Tim dan organisasi yang kami berinisiatif untuk menghancurkan kali ini termasuk cabang biarawan yang sangat penting. Karena itu, He Zizhen menoleh dan tersenyum pada Lin Yu. "Ngomong-ngomong, kamu masih memiliki pujian untuk itu." "Kredit saya." Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika mendengar ini, dan sangat terkejut. "Ya, apakah Anda ingat? Anda membiarkan pengusaha SIPG kaya Zheng Guojing membantu saya menangkap seseorang." He Zizhen menertawakan Lin Yu. "Ingat, tentu saja." Lin Yu mengangguk lagi dan lagi, ketika Guo Zhaozong membawa Zheng Guojing kepadanya untuk menemukannya untuk memecahkan penyerahan. Dia masih mengingatnya, dan orang yang memberi Zheng Guojing penyerahan adalah anggota biara yang ditangkap oleh He Zizhen. "Berkat penangkapan anak ini, kami membiarkan kami mengikuti pokok anggur dan menemukan cabang biarawan yang tersembunyi di dekat perbatasan kami." Ekspresi He Zizhen menjadi serius lagi saat dia berbicara, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Setelah menangkap kepala cabang ini, kami menyiksa berita yang sangat penting darinya." "Tepatnya, ini sangat penting bagimu." "Berita untuk saya." Lin Yu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, agak tidak jelas. "Ya, Jiarong, kamu masih roh bayangan dari Departemen Pesawat Militer, kan?" He Zizhen tersenyum dan bertanya pada Lin Yu, meskipun identitas roh bayangan dirahasiakan di Departemen Pesawat Militer, pada pertemuan pertukaran terakhir, Lin Yu, untuk memenangkan kehormatan untuk kantor pesawat militer dan Tiongkok, terlepas dari keselamatan pribadinya, mengungkapkan bahwa dia adalah roh bayangan. Identitas, jadi He Zizhen secara alami juga tahu. Mampu menempatkan kehidupan pribadi dan kematian demi keadilan nasional memberi He Zizhen pemahaman yang lebih dalam tentang Lin Yu, tetapi dengan keterampilan kuat Lin Yu, bahkan jika tingkat identitas ini meledak, itu tidak akan berdampak banyak, tetapi identitas tidak lagi ini sangat rahasia. Ini seperti Siang Nantian, atau pendiri Departemen Pesawat Militer. Kepentingannya bagi China bahkan lebih luar biasa. Ada banyak orang di dunia yang ingin dia mati, tetapi siapa yang berani mengambil tindakan terhadap Siang Nantian yang berada di tengah langit? Bahkan banyak orang harus lari sebelum melihatnya. Inilah pentingnya kekuatan. Lin Yu mengangguk, menyentuh hidungnya, dan tersenyum. "Ya, saya masih roh bayangan sekarang. Saya terkejut mereka tidak mencabut identitas saya." Lin Yu ditahan di ruang interogasi Departemen Pesawat Militer selama lebih dari 2 bulan. Setelah dia keluar, reputasi dan statusnya dalam profesi medis Tiongkok hancur, tetapi identitas, roh bayangan, tidak terpengaruh sedikit pun, bahkan dia sendiri merasa bingung.
Meskipun orang-orang di atas dipaksa untuk melepaskannya di bawah tekanan Pak Tua He, itu akan menghapusnya sepenuhnya dari status roh bayangan sebagai hukuman. Haha, orang-orang di atas bisa lihai. He Zizhen langsung mengangkat kepalanya dan tertawa ketika mendengar hal ini, dan berkata, pokoknya aku harus membebaskanmu, hapus identitasmu, biarlah kamu menjadi orang biasa, dan biarkan kamu terus mengabdi sebagai roh bayangan Departemen Pesawat Militer, dan terus menggantikan Departemen Pesawat Militer dan negara mana yang menurut Anda lebih baik. Itu benar. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Memang, bagaimanapun, saya harus membiarkan diri saya pergi. Lebih baik memaksimalkan nilai saya. Terlebih lagi, identitas saya diberikan oleh Hu Haifan, yang telah pensiun, bahkan jika dia menyebabkan masalah, hal di atas juga dapat mendorong tanggung jawab kepada Hu Haifan. Jiarong, jangan terlalu banyak pendapat di hatimu kali ini. Bagaimanapun, ada kesulitan di atas. He Zizhen menepuk bahu Lin Yu, kemudian dia menegakkan tubuhnya dan berkata dengan bangga, selain itu, seorang pria yang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, tidak melakukan perbuatan baik, dan tidak setia kepada negara. Bukankah dia datang ke dunia ini untuk apa-apa? Lin Yu mengangguk, dan berkata, saya tahu bahwa kali ini yang di atas dapat menyelamatkan hidup saya, itu adalah kebaikan saya yang terbaik. Namun, He Erye, apakah berita yang kamu beritahukan kepadaku ada hubungannya dengan apakah aku adalah roh bayangan dinas pesawat militer? Lin Yu ragu. Tentu saja ada hubungan. Hanya jika Anda adalah roh bayangan dari pesawat militer, berita ini sangat penting bagi Anda, dan ini juga merupakan masalah yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk Anda selesaikan. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian langsung mengarahkan pada Lin Yu. Setelah kami menghancurkan cabang biara, kami menginterogasi orang yang bertanggung jawab atas cabang itu dan memperoleh informasi yang sangat penting. Orang yang sangat kuat telah memasuki ibu kota. Dicampur dengan ibu kota. Ekspresi Lin Yu langsung berubah ketika dia mendengar ini, dan dia sedikit bingung, kapan itu terjadi. Bertahun-tahun lalu. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya bermartabat. Bertahun-tahun lalu. Lin Yu terkejut sekaligus. Anda tahu, sekarang musim semi, dan lebih dari 3 bulan telah berlalu sejak tahun sebelumnya. Ini berarti orang ini telah berada di ibu kota setidaknya selama 3 atau 4 bulan. Dan orang berbahaya seperti itu telah menyelinap ke ibu kota selama 3 atau 4 bulan, dan dia dan Departemen Pesawat Militer bahkan tidak menyadarinya. Hei Erye, apakah beritamu akurat? Lin Yu berkata dengan wajah serius, tidak peduli seberapa menyamar sebagai orang seperti ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya berpura-pura menjadi orang biasa. Selama dia muncul, petunjuk akan bocor. Departemen Pesawat Militer saat ini sedang berpatroli di ibu kota, apalagi 3. Selama 4 bulan, tidak mungkin bersembunyi selama setengah bulan. Mungkinkah kepala cabang ini sengaja memberitahu Anda berita palsu untuk membingungkan penonton? Setelah mengalami insiden Kokskem dan lainnya di kota asal terakhir kali, Departemen Pesawat Militer dan Polisi telah mengintensifkan pemeriksaan mereka sejak bertahun-tahun yang lalu. Pintu masuk dan keluar stasiun, persimpangan jalan raya, semuanya dijaga dan diperiksa. Tidak mungkin untuk bersembunyi anggota Ordo yang begitu mencolok datang dengan santai. Tidak akan. He Zizhen menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, bos membagikan berita itu sehingga kami dapat melindungi keluarganya dan mengekstradisi mereka untuk tinggal di Tiongkok. Jangan sampai keluarganya dibalas oleh biara, jadi berita itu pasti betulkah? Jika kamu mengatakan itu, orang yang dikirim ke biara pasti bukan orang biasa. Lin Yu berkata dengan wajah cemberut, setelah mendengar berita itu, dia merasa seolah-olah memiliki duri di hatinya untuk sekejap. Rasanya sangat tidak nyaman. Jika Anda benar-benar ingin memberitahu diri Anda sendiri, anggota biara ini telah lama tidak aktif di ibu kota. Karakternya pasti menakutkan, dan kemampuannya luar biasa,
bisa dengan cerdik menghindari semua inspeksi. Orang seperti ini seringkali sangat berbahaya. Jika dia tidak melakukannya, pasti akan sangat menghancurkan jika dia melakukannya. Ini seperti menyembunyikan pisau dalam kegelapan, tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi pisau itu akan menusuk Anda pada saat tertentu secara tidak terduga. Jadi tidak peduli siapa tujuan orang ini, Lin Yu harus mengeluarkannya sesegera mungkin. Jika tidak, saya takut dia akan kesulitan tidur dan makan mulai sekarang. Inilah mengapa menurutku semuanya serius. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam, betapa mengerikannya orang ini bisa bersembunyi di ibu kota begitu lama tanpa ketahuan. Kulit Lin Yu sedikit berubah, dan kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Han Bing, bermaksud untuk bertanya kepada Han Bing apakah dia menemukan orang yang mencurigakan di ibu kota. Tunggu. Tapi kemudian He Zizhen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya.